Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Lusinan penjaga mengenakan baju besi bergegas langsung menuju tempat fluktuasi terjadi. Mereka dengan jelas melihat ada 3 sosok muncul di kehampaan. Ji Hongchen, mengapa Anda menyentuh formasi Wukong? Teriak penjaga itu. Ji Hongchen berkata, saya diperintahkan oleh tetua. Saya memiliki hal-hal penting untuk segera pergi dari sini. Saya tidak ingin mengganggu kalian. Tetapi karena sekarang kalian telah keluar, tolong biarkan saya meninggalkan tanah leluhur ini. Kepala penjaga berkata dengan acuh tak acuh, Tuan Ji Hongchen, Anda juga anggota keluarga Ji. Secara alami Anda tahu aturan tanah leluhur ini. Kecuali jika itu memang perintah leluhur. Jika tidak, maka kami tidak akan bisa membiarkan orang luar pergi dari sini. Ji Hongchen berkata, aku punya urusan penting dan ini adalah token dari Penatua Agung. Kepala penjaga menjawab, maaf Tuan Ji Hongchen, tunggu sebentar, kami telah mengirim seseorang untuk memberitahu tetua. Jika itu benar-benar perintah, maka aku akan membiarkanmu pergi. Hentikan mereka, mereka telah membawa Jiruyu pergi. Sebuah teriakan dingin terdengar dan pada saat yang sama Raja Iblis Abadi terbang seperti meteor menuju ke tempat Qin. Qin langsung menunjukkan gerakan pedang terkuatnya. Ilmu pedang macam apa ini? Teriak beberapa penjaga yang telah mengepung mereka bertiga dari awal. 5 Kaisar Wudi tahap awal jatuh seketika. Bahkan kepala penjaga tingkat Kaisar Wudi jangka menengah itu tidak berani maju dan mundur ketakutan. Qin segera memasukkan Ji Hongchen ke dalam lempeng giok semesta dan kemudian sosoknya bergetar. Aturan ruang digunakan secara ekstrim dan dia pun menghilang tiba-tiba. Raja Iblis Abadi meraung. Penatua Agung datang dan bertanya, Raja Iblis Abadi, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi? Penatua Agung, lihat apa yang kamu lakukan, jawab Raja Iblis dengan dingin melirik Tetua Agung. Raja Iblis, katakan padaku dengan jelas apa maksudmu, desak Tetua Agung. Raja Iblis berkata, bukankah kamu menyuruh Ji Hongchen pergi untuk menemui Jiruyu? Ya, itu memang benar, saya memintanya untuk membujuk Jiruyu. Apakah itu salah? Jawab Penatua Agung, kalau begitu kamu mungkin tidak tahu Jiruyu telah dibawa pergi oleh Ji Hongchen dan dia juga telah membunuh banyak penjaga di sini, ucap Raja Iblis mencibir. Apa? Mustahil, Tetua Agung berkata dengan kaget. Di sisi lain, sialan, tidak bisa melarikan diri saat ini. Aku hanya bisa bersembunyi terlebih dahulu. Gumam Qin dengan cepat kembali ke kamarnya, mengubah penampilan dan auranya, duduk bersila di tempat tidur. Semua orang segera keluar. Suara penjaga terdengar. Ada apa? Kenapa di luar terlalu berisik? Tidakkah mereka tahu kami sedang beristirahat? Ucap Qin berpura-pura baru saja terbangun. Di ruangan lainnya, Jiruri, Su Dongseng juga berjalan keluar dengan ekspresi tidak puas di wajah mereka. Penjaga itu berkata, sesuatu telah terjadi. Sekarang kami akan menggeledah tempat tinggal kalian. Semuanya cepat pergi keluar dan berdiri di depan. Semua penjaga dengan cepat menelusuri jejak, namun tidak ada hal aneh yang mereka temukan. Penatua, apa yang terjadi barusan? Tanya Jiruri. Tetua Agung tersenyum dan berkata, sesuatu memang telah terjadi, tapi ini kabar baik. Leluhur telah memutuskan untuk mempercepat pencerahan. Sekarang semuanya silakan ikut denganku. Jiruri dan yang lainnya terlihat bersemangat. Su Dongseng dan yang lainnya juga menunjukkan kegembiraan. Di bawah kepemimpinan tetua, kelompok itu berjalan menuju inti kastil. Qin juga memperhatikan sekitarnya, tetapi semakin dekat ke inti semakin ketat patroli. Selain itu ada Tetua Agung yang memimpin dan Raja Iblis Abadi juga ikut mengawal. Qin dan yang lainnya tidak memiliki kesempatan untuk mundur, jadi mereka hanya bisa terus mengikuti. Di ujung lorong bawah tanah sebuah gerbang batu gelap muncul. Di depan gerbang batu itu Tetua Agung berhenti. Dia menekan tangan kanannya di gerbang batu dan sebuah mekanisme disentuh.
Seluruh gerbang batu tiba-tiba terbuka. Semua orang merasakan nafas yang keluar dari gerbang batu. Tetua Agung berkata pada Jiruri dan Jiru Guang, "Kalian masuklah, ketika selesai saya akan datang. Sedangkan yang lainnya ikuti aku, kalian akan ditempatkan di ruangan batu lainnya." Ucap Penatua Agung terus memimpin jalan dan Raja Iblis masih mengikutinya di belakang. "Apa yang harus saya lakukan?" gumam Kincen panik. "Semuanya, ini adalah tempat di mana kalian semua menerima pencerahan. Ayo masuk, kami akan menunggu di luar pintu sampai kalian semua selesai," ucap Raja Iblis tersenyum. Tapi senyum ini terlihat sangat dingin di mata Kincen. Setelah Sudongseng masuk, yang lain secara alami tidak mau kalah. Hanya Kincen yang masih berdiri di pintu, wajahnya sedikit jelek dan berpikir, apa yang harus dilakukan? Bagaimana cara melarikan diri? "Ada apa, adik Tinu? Apakah kamu tidak ingin melihat Ruyu? Setelah selesai nanti saya akan membawa Anda untuk melihat Jiruyu. Mengapa Anda tidak masuk?" ucap Penatua memandang Kincen sambil tersenyum dan bertanya dengan curiga. Kincen menggertakkan giginya dan berkata dengan senyum di wajahnya, "Jika ini masalahnya, maka saya akan masuk duluan." Setelah Kincen masuk, pintu kamar batu benar-benar tertutup. Kincen dan yang lainnya berjalan ke ruang batu dan melihat bahwa di tengah ruang itu seperti altar. Ada suasana hitam dan dingin seperti berjalan di neraka. Sudongseng dan yang lainnya melihat sekeliling, tampak sedikit bingung. Altar memancarkan energi sihir hitam dan kekuatan dingin dengan cepat menyapu kerumunan. Dan semua orang tiba-tiba merasa pusing di benak mereka, seolah-olah tubuh mereka akan dilucuti. Jie, jie, jie. Pada saat yang sama, suara ganas yang tak terhitung jumlahnya terdengar di kehampaan. Kerumunan meraung kesakitan. Kincen juga menatap altar di depannya dengan ngeri. "Lao Yuan," bisik Kincen segera berkomunikasi dengan Lao Yuan di cakram Gio keberuntungan. "Nah, kamu memanggilku. Altar reinkarnasi, ternyata itu adalah altar reinkarnasi. Nah, di mana kamu saat ini?" Lao Yuan berkata dengan kaget. "Lalu bagaimana kita bisa menghancurkan altar reinkarnasi ini?" ucap Kincen berkata dengan sungguh-sungguh. "Hancurkan? Mengapa Anda ingin menghancurkannya? Sesuatu di dalamnya bagi saya ini adalah tonik yang bagus." Suara Lao Yuan penuh dengan tawa muncul di benak Kincen. "Betulkah?" Kincen masih sedikit linglung memikirkan hal ini. Kincen tiba-tiba berkata, "Lao Yuan, lakukan saja." "Haha, baiklah." Begitu kata-kata Lao Yuan terdengar, altar reinkarnasi tiba-tiba menjadi sangat redup dan serangkaian roh iblis hitam yang menakutkan ditarik keluar dari altar. "Haha, sangat nyaman," ucap Lao Yuan begitu bersemangat dalam piringan giok keberuntungan. Pada saat yang sama, kekuatan murni yang dihasilkan Lao Yuan juga memasuki tubuh Kincen, memperkuat kekuatan jiwanya. Bahkan Jiruyu telah menerima banyak nutrisi dari kekuatan jiwa ini. "Seseorang baru saja membantu kita. Siapa itu?" bisik semua orang menoleh. Pada saat itu mereka jelas merasa bahwa tubuh mereka akan dirampok. Pada saat kritis itu, kekuatan yang sangat kuat muncul mengusir setan alien dan menyelamatkan jiwa mereka. Sudongseng dan yang lainnya gelisah, tetapi segera setelah itu ekspresi kemarahan muncul di wajah mereka. Keluarga Ji sialan, bahkan membuat jebakan seperti itu untuk menipu kita. Apa yang disebut pencerahan pada dasarnya adalah membiarkan iblis asing merampas tubuh kita. Ini sangat kejam. Semuanya, apa yang harus kita lakukan sekarang? Kincen berkata, "Sebaiknya hancurkan altar ini dulu." Tatapan Sudongseng dingin dan dia segera menggerakkan tangannya. Boom! Pedang perang hitam pekat muncul di tangannya dan menebas langsung ke altar. "Apa yang kamu lakukan dengan linglung? Cepat hancurkan," ucap Sudongseng berteriak pada semua orang. Pada saat berikutnya, semua orang mengambil tindakan dan lebih dari selusin kaisar bela diri bergabung pada saat yang sama. Kekuatannya luar biasa dan altar reinkarnasi yang terbanting tiba-tiba bergetar. Setelah menghancurkan altar, wajah semua orang menunjukkan warna ceria, tetapi segera setelah itu mereka semua tertawa pahit. Bahkan jika mereka telah menghancurkan altar reinkarnasi, lalu bagaimana mereka bisa melarikan diri dengan selamat?
Semuanya, jika kamu ingin melarikan diri, itu tidak sepenuhnya mustahil. Pada saat ini, suara gemuruh tiba-tiba terdengar di ruang batu. Siapa? Siapa yang berbicara? Semua orang melihat sekeliling, mencoba mencari tahu sumber suara ini. Kalian tidak perlu mencari tahu, karena kalian tidak akan dapat menemukan orang tua ini. Adapun siapa saya? Haha, lelaki tua ini telah menyelamatkan kalian sebelumnya. Mengapa kalian lupa begitu cepat? Semua orang terkejut. Seseorang berkata dengan kaget, apakah kamu yang telah menyerap begitu banyak iblis alien untuk kami? Ya, itu benar, jawab Lao Yuan. Senior, apakah ada cara bagi kami untuk melarikan diri dari sini? Tentu saja, saya akan menyamarkan aura kalian. Baiklah, semuanya keluar sekarang. Semua orang sedikit gugup. Hah, mereka sudah pulih begitu cepat, ucap Raja Iblis itu tertawa. Qin-Chen secara alami juga berada di antara kerumunan dan tubuhnya memancarkan aura iblis asing. Dia tidak perlu berpura-pura, dia memang sudah mengembangkan teknik iblis asing sendiri. Semuanya bagaimana rasanya dibangkitkan, ucap Raja Iblis tertawa, tetapi lebih dari selusin kaisar ini tanpa ekspresi. Ayo lari! Dalam sekejap semua orang berubah menjadi pita dan bergegas menuju pintu keluar lorong dengan panik. Kalian semua hentikan mereka, teriak Raja Iblis menginstruksikan anak buahnya mengejar Qin-Chen dan yang lainnya, dan dia sendiri mengguncang tubuhnya bergegas ke ruang batu. Apa? Altar reinkarnasi telah dihancurkan. Raungan marah terdengar, dia bergegas keluar dari lorong, ingin melarikan diri. Kalian terlalu naif. Tombak hitam muncul di tangan Qin-Chen dengan panik melawan para penjaga itu. Tombak itu berubah menjadi naga hitam dan raungan itu benar-benar memblokir serangan para penjaga ini. Tapi tidak semua orang memiliki kekuatan untuk melawan. Su Dongseng memegang pedang hitam dan aura pedangnya meroket bersama dengan dua kaisar Wudi tahap awal lainnya. Dia membanting jalur darah melalui kerumunan dan melarikan diri dengan panik. Pada saat ini sesosok melintas dan itu adalah tetua agung yang muncul di samping Raja Iblis. Dia melihat pertempuran di langit dengan sedikit kaget dan kehilangan suaranya. Apa yang terjadi di sini? Di atas langit pertarungan antara Qin-Chen dan tim penjaga telah semakin sengit. Minggir dan biarkan aku mencoba anak ini, ucap seorang pria kekar memegang palu raksasa emas menabrak Qin-Chen dengan panik. Tidak, aku tidak bisa menyembunyikan kekuatanku lagi, gumam Qin-Chen dalam hati. Hancurkan untukku. Qin-Chen memegang tombak panjang hitam di tangannya dan tombak itu seperti listrik menembus kepala Kaisar Wudi jangka menengah yang melemparkan palu emas itu dalam sekejap. Apa? Bagaimana mungkin kekuatan Tienu bisa begitu menakutkan? Gumam Penatua Agung. Qin-Chen menerobos batasan tanah leluhur tanpa ragu-ragu. Nah, apakah kamu pikir kamu bisa melarikan diri? Formasi 5 elemen aktifkan, teriak Raja Iblis. Lingkaran cahaya 5 warna menyapu seperti nyala api dari langit menyapu ke arah Qin-Chen. Itu menekan segalanya. Qin-Chen tidak repot-repot berbicara omong kosong dengan orang ini. Tombak hitam di tangannya menghilang dan pedang karat misterius muncul. Cahaya pedang berkarat bertabrakan dengan bayangan api hitam dari Raja Iblis dengan keras mengguncang kekosongan. Seolah-olah akan terbelah, bayangan api hitam meruntuh. Bagaimana ini mungkin? Raja Iblis Abadi sangat marah sehingga sulit membayangkan bahwa Qin-Chen dapat memblokir pukulannya sendiri. Di kejauhan, Su Dongseng juga menyaksikan pemandangan ini dengan takjub. Apakah ini masih Tienu yang melawannya di kediaman keluarga Ji? Dengan kekuatan yang ditunjukkannya barusan, saya khawatir saya bisa terbunuh oleh 1 atau 2 gerakannya. Untuk sesaat Su Dongseng berkecil hati dan mengalami kejutan yang belum pernah terjadi sebelumnya di hatinya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.